ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Nah ya, pengen nanya sama di kakak. Apa tuh? Ini banyak yang nanya gini nih. Apa tuh? Mendingan kena serangan jantung apa kena stroke? Serangan jantung atau stroke, mendingan sehat lah. Pertanyaan macam harus apa milih, itu? harus milih dong. Ya susah lah kalau milih begitu. Kenapa lagi nih? Apa? Ada yang berantem di depan, Dok. Siapa? Kok jadi berantem sih Mas Bruno? Si jantung sama stroke. Jantung versus stroke, Dok. Ini bukan betinju, bukan. Apaan sih? Ngebandingin. Beneran itu. Kira-kira yang mana siapa kalau jantung versus stroke? Yang mana? Kenapa jadi jantung sama stroke ada versus-versusan gitu? Emang jantung sama stroke ada bedanya ya dok? Ya beda lah. Beda Tapi dong. coba penasaran. Apa bedanya jantung sama stroke? Jantung sama stroke kalau kita lagi berjemur, pakaian kita jantung. Itu Gantung. gantung itu mah. Kalau stroke itu ketika kita pulang belanja dapat stroke. Ya benar sih. Enggak, bukan itu. Yang benar adalah jantung ada jantung pisang. Oke. Kalau stroke nggak ada stroke pisang. pisang. Emang ada? Ada yang namanya setup pisang. Setup Emang pisang. ada? Ada kolak yang warnanya coklat. Ah, tahu, kalau kolak mah tahu. setup pisang itu sama kayak kolak tapi warnanya putih karena gulanya gula putih. Nggak pernah. Nggak Kakak ada, dengar Dok. setup kagak ada. Istilah setup itu dari Ih, mana? ada. Nggak pernah. Setup pisang. Kapan Ih, ada orang bilang kita tajil pakai setup pisang? Kok dia pada lari? Kok Ah ada? bener, biar tahu aja ya. Tapi bulan puasanya tuh nggak afdol, nggak ketemu setup. Tapi kan masalahnya. ketemu kolak juga sama aja. Ya udah deh pokoknya nih. Oke lah. Pemirsa pada dasarnya kita mau ngomongin mengenai yang namanya stroke versus Yes. serangan jantung. Iya. Kata Dika nggak ada yang asik, jangan dipilih Iya. sebetulnya. Gimana caranya terhindar dari dua-duanya? Dua, dan kita juga nggak bakal ngomongin soal kolak sama stup ya. Enggak lah, enggak. Makanya kita akan mengundang dua tamu yang luar biasa nih. Yang pertama ada Dr. Agung Fabian Chandra Negara, SPJP, artinya spesialis jantung pembuluh ya, ahli jantung, konsultan VIHA. Ada lagi yang Jantung kedua. dan pembuluh darah kayak darahnya nggak disebut. Oh iya, Gimana sih, jantung dan pembuluh darah. aja. Kan bukan SPJP deh. iya, oke deh. Yang kedua ada Dr. Audi Tanasal, spesialis syaraf, ahli syaraf nih. Berarti yang satu ngurusin FINS. stroke, yang satu ngurusin serangan jantung. Iya, Nah, bener ya. banget. Jadi kita bisa bahas mana nih yang lebih mending. Nggak Nah, ada kalau sebenarnya. hari ini nih ya nelponnya nggak bisa, tapi Ya. bisa lewat IG dong nanyanya. Betul. Silakan aja ditulis dari sekarang. Segmen 3 kita bahas IG-nya satu persatu. Diketik pertanyaannya. aja pertanyaannya apa yang mau tanyain gitu kan. Di mention di @haldoktertvri atau lewat DM juga boleh. Oke, kita jeda sebentar ya pemirsa ya. Ya. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Masih ngomongin soal versus jantung versus pembuluh darah. Soal stroke. Bukan disuruh berantem sih mereka berdua. Ya. Sebetulnya adalah mau milih yang mana. Pengennya Iya. sih jangan dipilih dua-duanya ya. Nanti kita hadirkan dokter spesialis saraf sama dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh Jantung, darah. Dan udah betul kelihatan banget. yang penyakit sarafnya nih dokter. Silakan dok, dokter Audi. Dokter Audi ya yang akan Agung. pertama datang untuk ngomongin soal saraf, berarti stroke nih. Dokter dan asisten dokter. Oh cocok. Cocok lah ya. Ya, selamat. Nah, silakan dok, silakan dok. Silakan Koreksi, dokter. saya dokter Agung. Oh dokter Agung, jantung. dokter jantungnya. Dokter jantung, Jadi kita maaf ya, Dok, ngomongin jantung versus stroke ya. Bukan stroke versus jantung. Enggak, terbalik Ah, ya, jantung oke, oke. versus stroke Dokter dulu. saya tinggal dulu ya dok ya. Oke. Makasih. Terima Thank you ya Mbak Tia. Halo dok, apa kabar Halo, dok? apa kabar? Tadi ada Alhamdulillah. ngomongin tajil kayaknya. Iya Ya, dok. dok, oke dok. Ini kita pengen tahu. Ini kan katanya di sini nggak pernah ada yang dengerin namanya setup. Lo tuh pernah dengerin namanya setup nggak? Pernah dong. Tuh kan, emang kamu yang kecepetan. Saya pengen bilang beda angkatan kok nggak enak. Oh, baiklah kalau begitu. Ya udah deh dok, kita kan yang katanya 35 ke atas ngerti setup, di bawah udah nggak ada yang ngerti lagi, nggak apa-apa lah. Dok, balik lagi dok. Waktu orang ditanya, mendingan serangan jantung apa mendingan stroke? Sebetulnya gimana tuh dok jawabnya? Jawabnya, betul kata Dika tadi, mendingan sehat. Benar sehat lah benar, mana ada kayak begitu pertanyaannya. Tidak ada pilihan penyakit itu. Tapi tuh ada yang nanya dok di ini saya, di DM jentas saya tanyain deh sama dokternya. Kalau sama dokter jantung mau jawabnya ya mendingan serangan jantung ketemunya sama saya. Begitu nggak sih dok? Nggak, tapi gitu, lebih bahaya mana sih sebenarnya? Orang kena stroke sama orang kena serangan Ya jantung. jantung dong. Tapi Iya stroke nggak kan sih? juga jadi lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain seumur hidup gimana nih? Ya, jadi sebenarnya tidak ada yang paling bahaya. Nggak ada yang asik. Tidak ada yang asik, tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih ringan. Dua-duanya bisa menyebabkan Kematian. kematian dan Iya. kesakitan dalam jangka panjang. Betul. Sehingga dua-duanya harus diwaspadai dan ya kita harus lebih aware gitu. Dok, tapi ada yang bilang nggak usah dibandingin berdua nih sebetulnya karena mereka berdua itu berdekatan dan cukup mesra. Betul nggak tuh dok? Betul. Nah, jadi mungkin yang akan kita sedikit kita
out of topic, bukan out topic sebenarnya ya. Jadi mungkin kalau hubungan dengan stroke, sebenarnya mungkin lebih tepatnya bukan ke arah serangan jantung, tapi ke arah gangguan irama jantung. Oh, kenapa dok? Kok bisa begitu? Nah, nanti kita bahas dengan Dr. Audi nih ya. Jadi gangguan irama jantung itu dapat menyebabkan stroke. Ya, Gangguan irama jantung. Jadi misalnya, Oh, Dokter Lula pernah berdebar? Pernah. Iya. Si Dika telat aja saya berdebar waktu itu. Nah, kalau berdebarnya itu dalam jangka panjang, berulang-ulang, kemudian menyebabkan suatu gejala yang memberatkan, ya, itu Contohnya apa dok? Contohnya Gejala misalnya yang memberatkan. pingsan, berdebar sampai pingsan. Oh baik. Kemudian berdebar sampai sesak napas, berdebar sampai terjadi sakit dada. Ini bukan berdebar biasa yang lihat orang yang kita suka, bukan yang itulah pokoknya ya. Ini Tapi nggak beraturan gitu ya? Iya, gitu. Berdebar belum gajian beda lagi ya. Iya, itu lebih karena stres dok. Stres. Nah dok, kalau waktu gangguan irama jantung, dia cuma cepat doang gitu ya jenis jantungnya, atau dia tiba-tiba berantakan? Nah, modelnya? jadi ada dua tipe. Satu yang terlalu cepat atau tidak beraturan, sampai dengan tidak beraturan, atau terlalu lambat dan tidak beraturan. Jadi bisa dua. Jadi bisa berdebar itu karena terlalu cepat, kita merasa deg-degan ya, seperti kalau kita ketakutan, emosi, marah dan sebagainya, atau terlalu lambat. Oke. Yang emosi, marah dan lain sebagainya itu nggak apa-apa dong dok? Kan Nggak cuma apa-apa. sesaat kan? Iya. Ada penyebabnya juga jelas Betul. gitu ya. Nah yang nggak boleh itu yang tiba-tiba dia cepat aja tiba-tiba Ya, gitu ya tiba-tiba dok ya? tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba cepat, berdebar cepat. Dok, dokter ada materi ya dok, Iya, ya Dok, kita boleh keluarin nggak, ya dok biar ya, lebih supaya jelas, kita Dok? agak lebih tenang gitu. Hubungannya juga apa nih antar tadi katanya berdebar-debar lah, jadi stroke apa segala macam, seperti apa sih? Pantesan dokter Oke. langsung gangguan irama jantung. Iya dok, silakan dok, boleh Langsung, berdiri Dok, sambil langsung, di Dok. swipe Oh, iya. aja dok. Iya. Ya, swipe ke Ke sebelah sana, kiri. ke sana, kiri. Dok. Oke, jadi saya sebagai spesialis jantung konsultan aritmia. Jadi saya khusus menangani. Aduh, cocok Irama. banget dok. Jadi seperti konduktor ya dok ya? Betul. Jadi kalau ada rumah, ada PLN, ada PAM gitu ya. Nah, saya tukang PLN-nya, Oh. tukang listriknya. Iya, Jadi listriknya. saya mengurusi irama jantungnya. Oke. Jadi yang disebut gangguan irama jantung adalah aritmia. Jadi apa itu aritmia? Jadi suatu gejala dari gangguan detak jantung atau irama jantung. Dok, kan jantung bunyinya gini dok, deg-deg, deg-deg Nah. gitu ya dok ya. Pasti di film-film juga sering. Nah, Iya. kalau dia tuh dianggap ada gangguan iramanya, jadi gimana itu iramanya Iya. deg-degnya? Dung, Enggak. Ya, jadi apa irama dangdut gitu ya. Iya, Jadi lagu India. ya disebut gangguan irama. Kalau iramanya tidak teratur seperti tadi, harusnya kan duk 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 duk. Iya. Nah, ini harus jadi duk 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 terus hilang. Oh, dia sih masih bunyinya masih duk juga, Masih, cuman tapi tidak berirama. Beraturan. Atau Oke. detak. Detaknya harusnya kalau normal 60 sampai 100 dalam kondisi istirahat kali per menit. Ini istirahat aja mungkin bisa 110, 120 nggak denyutnya. asik tuh udah salah Nah, jadi ya. kayak sedang dikejar sesuatu atau cemas gitu. Waktu dia cepat, kan orangnya berasa kali dok ya. Iya. Ya kan jadi kayak orang capek lah ceritanya. Tapi kalau dia iramanya tidak beraturan, orang yang punya jantungnya berasa nggak dok? Kadang terasa, kadang karena dia sudah bertahun-tahun dan tidak pernah periksa, dia merasa ini adalah satu hal yang normal. Oke. Tapi bahaya dok. Nah, sampai dengan nanti timbul gejala, misalnya tadi nanti stroke dan sebagainya. Kok nggak Dok? asik ya? Iya, dari cuma soal irama kok jadi stroke itu gimana? Iya. Gimana jalannya dok? Nah, nanti mungkin dengan dokter saraf yang lebih bisa kita bahas. Oke. Oke, Iya. lanjut dok, Next, lanjut Dok. dok. Oke, jadi kemudian apa gejalanya? Nah, gejala itu macam-macam ya. Bisa mulai pingsan yang ekstrim. Seperti sedang upacara kadang sering ya kita orang pingsan. Itu Boleh kepanasan dok belum itu? tentu orang tersebut kepanasan. Bisa saja orang tersebut mengalami aritmia. Berdebar udah jelas ya. Kemudian pusing. Pusing ini arti kata bukan sakit kepala atau pusing tongpes ya, bukan, tapi pusing keliengan seperti mau pingsan, seperti gelap, seperti mau jatuh. Iya, iya. Kemudian Blackout timbul gitu, Kak? ya blackout betul. Keringat dingin, sesak napas dan Iya. chest pain atau nyeri dada. Seperti biasa saya nanya, saya nggak mau terima gini aja dok ya, dok gini. Kalau misalkan saya ada aritmia, sampai berapa lama aritmianya sampai keluar si gejala? Maksudnya saya pingsan itu setelah berapa lama aritmia? Semenit kah, 5 menit kah gitu? Iya. Sebenarnya tidak sama setiap orang. Kalau Oh, pada orang beda-beda. tua mungkin biasanya lebih cepat. Misalnya orang tua, orang usia lanjut mungkin di aritmia 5-10 menit aja sudah pusing kelihatan. Kadang orang muda masih bisa kerja, masih bisa apa. Nah, ketika dia sampai rumah
kemudian tiba-tiba pingsan. Kan kita sering dengar ya, orang muda tiba-tiba pulang kerja ditemukan meninggal mendadak di rumahnya. Itu biasanya umumnya tuh karena gejala aritmia. Oke, berarti dok aritmia ini bisa sampai meninggal ya? Bisa. Oke. Yang menyebabkan kematian pada penyakit jantung itu umumnya adalah aritmia. Serangan jantung itu sebabnya. Nah, Tapi meninggalnya biasanya karena aritmianya. Bedanya Nah, itu gimana dok, dong? dia. Supaya kita ngerti nih, kok bedanya jadi gimana sih? Kan sama juga dia juga gitu Nah, tadi kayaknya. seperti katakan ada di rumah ada PLN, ada PAM. Iya. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat, artinya PAM-nya tersumbat, ya, maka si otot jantungnya akan kurang oksigen. Oke. Ketika kurang oksigen dia akan konslet. iya. Karena konslet akhirnya listriknya ngaco Listriknya juga. ngaco, akhirnya ya karena konslet lama-lama kayak rumah kan konslet terus Oke. putus. Jadi kalau orang serangan jantung kemudian sampai meninggal, dia serangan jantung dulu nih dok. Iya, Habis serangan jantung dia aritmi dulu gitu. iya. Oh. Tapi Akan yang- timbul aritmi. Kalau tidak ditolong misalnya dalam jangka panjang tertentu dia akan Tapi gitu dok, kan kalau misalnya tadi orang ada yang meninggal karena serangan jantung, ada yang karena henti jantung mendadak. iya. Nah, kalau misalnya serangan jantung kan orangnya sakit kan, biasanya kan nyeri dada, Iya, hebat iya. gitu. Jadi henti jantung mendadak adalah bagian dari aritmia namanya. Kan aritmia, tidak ritmis. Jadi tidak lagi Termasuk dia berirama. berhenti juga nggak ritmis Iya, dong. kadang Iya. ada orang yang nggak ada sakit, nggak ada apa-apa, gubrak aja selesai. Iya, jadi itu karena aritmia. Jadi karena dia mungkin tidak langsung berhenti biasanya jantungnya. Biasanya jantung ada Walaupun proses Kita sekian biasa menit. mendengarnya serangan jantung, tapi ujung dari serangan jantung pun ada yang namanya aritmia. Aritmia. Baik dok, lanjut dok. Iya, oke. Ya. Nah, jadi bagaimana cara menentukan aritmia? Nah, ini menari yang namanya, menarik. Jadi, meraba nadi ya, sendiri. jadi ini adalah satu deteksi dini kalau seperti Sadari kan ada pasadari, juga, periksa ini payudara menari ya. sendiri. Oh, Kalau baru di denger. aritmia itu ada namanya menari, meraba nadi sendiri. Jadi seperti ini genggam pergelangan tangan kita, ya, dan ini di lurusan daripada ibu jari. Di sini ada tulang, kemudian di bawah tulang tersebut kita raba, Iya. ya. Raba dengan jari telunjuk, tengah dan manis dengan 3 jari. Pertanyaannya, kalau orangnya montok banget lebih susah nggak dok? Pasti akan teraba karena di bawah tulang ini langsung membuluh tetap darah. keraba pemirsa ini jadi Iya. pertanyaan susah bang? Enggak susah. Jadi kan ada sebetulnya tulang di bisa. lurusnya ibu jari, ada tulang menonjol, persis di bawah tulang Oke, kita raba. coba pasti pemirsa akan. kalau di rumah nih sambil lihat kita nih ya kelihatan tuh jelas banget tuh ya langsung di situ. Nah di situ Iya. kelihatan, Ya. kerasa banget ya. Nah, kemudian hitung dalam 30 detik sambil kita nonton, mungkin lihat jam dinding, kita lihat 30 detik. Nah, Terus dikali kita- 2 gitu dok. enggak, kita lihat kalau jumlahnya itu di atas 50 dalam 30 detik atau di bawah 30 atau tidak teratur. Jadi kan kita raba nih duk duk dut Iya. gitu ya. Iya. Kalau dut dut terus hilang, dut terus hilang. Nah, itu kan tidak teratur ya. Itu waspadai gangguan irama. Itu Dok, harus waktu dia segera. duk terus hilang, duk terus hilang. Nah orangnya ngerasanya apa dok? Itu tadi kalau dia sudah terbiasa mungkin dia tidak Nggak saya ngerasa apa-apa. nggak Nah, merasa itu apa-apa. paling Itu bahaya makanya dong, seperti Dok. kanker payudara misalnya ya, tumor payudara juga yang ini tidak merasa kan. Setelah dia memeriksa sendiri baru oh iya, oh ada benjolan. Iya. Sama Kan kalau benjolan nggak ngapa-ngapain dok. Kalau ini kan berbunyi deg deg. Ini maksudnya kita bisa nggak tahu bahwa Bisa. sebetulnya iramanya Karena kalau udah kita sudah ngaco biasa, gitu. sudah orang tersebut sudah merasa nyaman, sudah tidak lagi merasa terganggu dengan Iya, itu, ya kita iya. merasa biasa. Tapi dok, berarti awal-awal harusnya ada gejalanya nggak? Kalau misalnya Umumnya ada, cuman awal-awal harusnya ada. iya, cuman biasanya kalau Belum usia tentu dia nyadar Iya. tapi ya, kalau serem usia banget. tua biasanya langsung terasa ya, karena mungkin selama ini kan normal terus tiba-tiba tidak normal. Tapi kalau usia muda kadang nggak apa-apa sih ini deg-degan biasa. Itu yang sering terjadi. Oke, lanjut dok. Lagi, Dok. Menari bagus ya. Oke, nah jadi apa nih ininya cara pemeriksaannya? Ada beberapa cara bisa kita lakukan. Yang pertama yang paling gampang itu rekam jantung, ya mungkin di EKG, udah di pada jago lah puskesmas, semua di klinik mungkin ada semua ya. Itu paling mudah, murah, efektif. Iya. Kemudian kita bisa lakukan treadmill. Treadmill itu treadmill berjalan ya, berjalan sambil direkam jantungnya. Kadang-kadang aritmia muncul pada saat Aktivitas. aktivitas atau Iya. setelah aktivitas. Jadi di EKG bagus gitu, pas kemudian di treadmill baru ketahuan, Baru ketahuan, gitu dok. bisa. Baik. Kemudian bisa juga kita lakukan echo atau USG jantung. Kita lihat dalam jantungnya ini bagaimana, apakah ada masalah Baik. struktur jantung anatomi. Oke. Nah kalau misalnya tidak ada nih semua nih, Semua bagus, bagus, gitu. kita punya satu cara lagi. Apa tuh, Tapi Dok? masih berdebar dok, saya masih nggak enak. Apa, Ada Dok? namanya Holter Holter, ya? monitor. Oke, ini si Holter ini banyak ceritanya. Dokter boleh duduk dulu dok Iya. ya. Kita mau jeda sebentar pemirsa, karena saya termasuk orang yang langganan pakai Holter. Oh, iya. Aduh nggak asik katanya. Terus Oke. dia bikin apa? Nanti kita bahas lebih jauh pemirsa ya. Jangan lupa nanti IG kita bacakan juga satu persatu. Iya, sih tetap di Halo Dokter karena set itu asik. Asik.
Nah, pemirsa, kita masih membahas mengenai jantung versus stroke. Ya. Belum ada yang menang, Belum belum ada ada. yang menang. Yang pasti berduanya itu ternyata saling berhubungan. Nggak asik ya, udah dua-duanya menyebalkan kayaknya ya, serem gitu ya. Dia berhubungan juga. Nah, pemirsa, tadi kita dijelaskan sama Dokter Agung mengenai pemeriksaan. Tadi udah diajarin menari ya kita ya. Nah, setelah itu ada pemeriksaan lebih jauh lagi. Ada yang namanya Holter. yang lumayan canggih. Di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Asik. Lupa loh yang itu tadi ya. Saya nungguin nih kapan asiknya nih. Gitu ya. Dok, yang Holter tadi. Iya. Nah, kalau saya sih karena rajin pakai Holter, Dika belum pernah pakai Belum Holter pernah, kan? tapi aku pernah, atletku pernah pakai halter. Karena ada Kan ada yang 24 jam, Iya. ada yang lebih lama ya dok? Ada sampai Nah, dengan 7 hari. Nah, sekarang gini, orang yang disuruh pakai Holter, yang direkam jantungnya secara terus-menerus itu yang kayak gimana dulu dok? Ya, jadi indikasi Holter atau pemeriksaan Holter itu dilakukan pada pasien-pasien yang pertama dia punya gejala berdebar tadi. Kemudian yang kedua punya keluhan seperti tadi, keliengan yang tidak jelas. Maksudnya dia nggak ada apa-apa, kok tiba-tiba saya keliengan kayak mau pingsan, gelap, blackout. Terus yang ketiga dia merasa selalu ada seperti jatuh atau berdegduk gitu ya. Ada sekali-kali orang keluhannya, kok saya lagi duduk tiba-tiba kayak zut, Teng gitu. kayak sedang main roller coaster gitu ya, Oh, zut gitu, gitu ya. iya, zut gitu hilang. Gitu. Itu juga merupakan salah satu indikasi dari Oke, Holter. jadi Bahkan kita- orang nyeri dada pun itu kita kadang-kadang dari treadmill dia tidak kelihatan atau tidak mampu treadmill, misalnya ada kelainan di tungkai sehingga dia nggak bisa treadmill, kita lakukan Holter. Oke. Jadi kita bisa lihat Dok, iramanya. jadi kayak orang, misalkan kayak saya nih dok, paling gampang nih dok ya nih. Kan saya punya juga nih yang si yang tadi tuh, yang irama yang nggak asik tadi tuh Iya. nih misalkan dok. Tapi dia tuh nggak terpicu dengan olahraga. Jadi misalkan treadmill gitu ya, dia nggak terpicu. Biasa aja gitu maksudnya. Jadi dia keluarnya suka-suka dia gitu. Nah ini kan yang kita mau tangkap dari si Holter Holter. yang 24 jam misalkan. Betul. Kapan sih? Nah itu biasanya berhubungan sama kegiatan nggak dok biasanya? Nah, jadi ada beberapa tipe aritmia. Jadi nggak semudah itu ya aritmia. Jadi ada yang aritmia dipicu oleh aktivitas. Ketika dia aktivitas dia nggak karuan tuh iramanya. Ada yang dipicu justru dengan denyut jantung yang rendah. Ketika dia tidur, dia muncul sehingga dia terbangun. Kok saya nggak enak dadanya gitu. Oh Nah, gitu. itu seringkali ada. Aduh untung Atau nggak pernah begitu ya istirahat dok ya. Aduh oke deh dok. Terus apa lagi Atau dok? emosional. Jadi orang yang emosional sedikit saya terpicu emosinya langsung. Nah ini barangkali ini kode keras buat suami saya, nggak boleh bikin saya kesel gitu kali ya dok ya. Terus ya, Bisa nggak sih orang kalau misalnya gini dok, dia kalau lagi istirahat cukup nih, nggak ada tuh namanya gejala-gejala tadi. Tapi begitu dia tidur kurang, kok jadi lebih Lebih gampang capek. panik atau lebih gampang nggak bisa. satu lagi dok, bisa nggak berhubungan juga dengan yang namanya GERD, asam lambung yang naik? Nah, juga. Nah, oke, satu-satu dulu ya. Heeh. Jadi bisa nggak dipicu oleh kelelahan misalnya? Iya iya. Sangat bisa, karena ketika kelelahan kita tentu saja sistem hormon, kemudian sistem apa namanya sistem saraf otonom namanya itu tidak berfungsi dengan optimal, sehingga si aritmia akan mudah sekali muncul. Oh, Bisa. Atau dipicu dengan kopi misalnya, bisa muncul. Kopi. Kopi bisa ya. Teh, kemudian coklat, tapi dark coklat ya, yang Iya, ada dark coklat itu juga bisa mencetuskan aritmia. Kemudian tadi apa? GERD. Kedua, Karena GERD. GERD dok. GERD. Iya. GERD itu bukan penyebab, tapi pencetus. Jadi bisa saja ketika kita mungkin sedang asam lambung naik misalnya ya, kemudian itu bisa mencetuskan rasa tidak nyaman dan akhirnya bisa mencetuskan juga. Kalau gitu dok, artinya kan pencetus itu kan bukan penyebab. Berarti Iya. Ada dia penyebabnya tuh- dong. Ada dong penyebabnya. akar masalah awalnya. Betul. Apa sih dok biasanya akar masalah awalnya itu? Oke, bisa saya lanjutkan? Boleh Oke. boleh. Ini dia nih sumber listrik Iya, berikutnya sumber ya dok ya. korsletnya di mana ini sebenarnya? Boleh ditampilkan lagi slide-nya Dokter Agung? Nah Oke, tadi kan kita sudah sampai pemeriksaan. Nah, ketika kita sudah diperiksa, kemudian kita muncul ketemu nih aritmianya, oh ada aritmia misalnya ekstrasistol seperti Iya. kata Dokter Lula bilang. Kemudian kita masuk langsung cari sumbernya di mana. Kita lakukan pemeriksaan namanya elektrofisiologi study atau studi elektrofisiologi. biang keladinya ketemu nih Iya, gitu nah, ya. jadi kita lakukan studi elektrofisiologi dengan cara kita memasukkan kateter seperti Aduh, kabel kecil invasif ya, Dok. invasif ke dalam rongga jantung. Kemudian kita tes semua sistem kelistrikan jantungnya. Sistem ketahuan konduksi ya. listriknya di mana? Di mana nih masalahnya nih? Biang keroknya di mana nih? Apa Pasiennya dibius total atau? enggak? Biasanya ini bangun? non invasif Kan apa? kateter. Non operatif. Oh, iya. Jadi hanya bius lokal saja.
Ya, dilakukan kurang lebih selama 1 jam ya. Kita Nah, cek semua dengan Ini alat. semua apa rumah sakit udah bisa atau yang tertentu yang emang jantungnya udah lumayan maju gitu pelayanannya atau gimana, Dok? Sebenarnya semua rumah sakit bisa melakukan selama dia punya Alatnya. cath lab itu ya. Oh, Cuman ada masalahnya cath labnya. adalah ahli aritmia di Indonesia hanya sedikit. Cia, susah lo ketemu dokter Agung. langka. Susahnya itu. Oke. Jadi kita hanya sampai saat ini hanya 40 orang di Indonesia. Se-Indonesia Raya 40 orang? Iya, jadi kita artinya kita nggak mungkin bisa dalam satu waktu Ke bisa semua di tempat, beberapa di tempat semua nggak rumah bisa. sakit nggak mungkin. Jadi mungkin ya nggak semua rumah sakit bisa. Jadi kalau punya. berhubungannya sama irama, kita udah mencari dokter jantung yang Iya, memang yang khususon nih irama gitu ya. Iya, irama jantung. Silakan, ya. Dok. Nah, setelah kita ketemu sumbernya di mana seperti ini, misalnya kita lihat gambaran mungkin agak kurang jelas. Di mana nih lokasinya? Kita melihatnya dengan cara melihat signalnya aja, sinyalnya aja. Kemudian kita lakukan tindakan namanya ablasi. Ablasi itu sumber biang keroknya itu kita panaskan. Oke, Dok, nih ini pertanyaan gini. Jadi ada sumber listrik yang lain yang harusnya kita punya sumber listrik cuma 2 gitu ya, Dok Iya. ya. Tiba-tiba dia lebih nih, Dok. Iya. Kenapa bisa lebih, Dok? Misalnya gini, kayak saya punya 3, kenapa dia cuma 2? Kenapa Iya. saya bisa lebih? Jadi gitu? itu sampai sekarang juga kita nggak bisa menjelaskan dari mana Oh. munculnya. Tapi seperti gini lah, seperti ada orang punya tai lalat. Oh, Bapaknya oke. nggak punya tai lalat, tapi anaknya ada tai Ya, lalat. saya mendingan teh lalat ya, Dok, daripada yang ini, Dok. Jadi analoginya seperti itu. Kita nggak ada yang tahu kenapa si A ini punya Punya sumber listrik yang lain berlebih gitu. ya, sistem konduksinya beda dengan yang si B dan walaupun dia kakak adik gitu ya, Iya. kita nggak bisa menjelaskan. Atau Kalau mungkin dia nggak- faktor genetik mungkin, Dok? Ya itu Enggak makanya, kayaknya. apakah genetik? Tapi Nggak kita juga nggak juga. bisa menjawab. Nah, kalau dia nggak ngerusak atau nggak ngeganggu sih nggak apa-apa, Dok. Kalau ini kan jadi ngeganggu sebetulnya ya, Dok ya. Waktu diablasi diapakan, Dok? Jadi sumber bagian dari jantungnya seperti ini kita lakukan dengan secara 3 dimensi. Jadi kita buat gambar jantungnya dulu, kemudian kita cek di mana posisi lokasi dari si Listrik biang yang keroknya itu yang abnormal ini abnormal itu. Terus dibuang. Kemudian kita menuju ke sana dengan kabel kecil tadi, Iya. kabel itu kita tempelkan, kemudian kita lakukan penembakan gelombang microwave. Jadi Dimatiin. dirusak gitu. Dirusak tapi hanya sekitar setengah sampai 0,3 sampai 0,5 Terus mili. jantung kitanya gimana? Nggak apa-apa, karena kita rusak hanya beberapa sel aja. Kecil Nggak banget terasa ya. apa-apa dari si orangnya? Biasanya dirasanya ya panas, sedikit panas, nggak nyaman. Tapi Oh, hanya ya, beberapa dalam menit. keadaan ini loh, dalam keadaan Bangun. sadar loh Sadar, ini iya. ya. Baik. Karena kalau dalam keadaan tidak sadar, umumnya aritmianya nggak muncul. Oh, Kita nggak bisa cari ini musuhnya. hebatnya nih, pemirsa ini dikerjakannya di Indonesia loh pemirsa gitu. Udah Iya. bisa sampai situ loh kita orangnya dalam keadaan tenang gitu. Habis itu langsung pulang atau harus menginap, Dok? Biasanya kita kerjakan hari ini, kemudian besoknya kalau nggak ada kelainan bisa pulang, bisa besoknya bisa kerja. Kalau Tuh. misalnya takut, Dok, dikasih kateter begini kan banyak orang yang mungkin agak ngeri-ngeri. Bisa sebelah. pakai obat Boleh nggak, pakai Dok? obat nggak sih, Dok? Ada beberapa aritmia yang bisa kita obati dengan obat, Obat. minum misalnya ya, gitu. Tapi mungkin ya akhirnya jadi akan seumur hidup meminum obat Ya, itu lagian karena juga beda dong, karena kan memang si biang keroknya nggak dapet gitu ya, Dok tidak ya. kita Nggak to the musnahkan, point. ya, Nggak to the tidak point, kita. ya. Lanjut, Dok, lanjut, Dok. Ya, oke. Nah, tadi yang saya katakan ini kan untuk aritmia yang kecepatan, yang denyutnya cepat berdebar. Bagaimana yang kalau lambat? denyutnya terlalu lambat? Ini kalau jatuh terlalu lambat kita pasang alat pacu jantung. Jadi kita pasang alat pacu jantung, ya ini taruhnya hanya operasi kecil, ini sekitar 3 cm sayatannya dan hanya di bawah kulit dan tidak bius total juga. Ah, keren. Hanya bius lokal Gede saja. juga ya, Dok, ya segede gitu ya. Ini Iya, ini orangnya jenis- anaknya kecil ini. Iya. Orangnya kecil, ini anak kecil bukan? Ya, jadi sekarang sih ini mungkin Zaman dulu ya, iya, Dok, ya? gambarnya saya ambil dari yang non ini. Jadi ini yang zaman dulu. Yang sekarang hanya sekitar diameter itu hanya sekitar 3 sampai 4 cm, tebelnya hanya sekitar 0,8 sampai 1 cm. Kalau masuk itu loh, Dok, bukan X-ray sih, Dok. Kalau misalkan ke bandara atau Iya, bunyi kemana, nggak tuh, Dok? itu Bunyi. tetap bunyi ya, Dok Bunyi. ya. Nah, Oh. sekarang udah di bandara sudah ada tuh pemakai alat pacemaker lewat sini ya. Oh. Sekarang sudah ada di bandara kalau memperhatikan selalu ada. Itu, Dok, masuknya di bawah kulit kah atau di Di sel bawah jantung? kulit. Oh, berarti Di bawah, bukan jadi di ditaruh di jantungnya bawah kulit, biasanya sebelah kiri atau kanan, tergantung orangnya kidal atau enggak. Kalau kidal biasanya sebelah kanan, Kalau kalau dia kadal enggak. kalau kadal enggak, Ya, ya. sebelah Suka kiri. ngadalin orang apalagi. Kemudian kabelnya kita masukkan lewat pembuluh darah sampai ke dalam Nah, jantung. Dok, itu baterainya dari mana, Dok? Mesti Ini bat- baterainya di sini. Maksudnya kalau udah habis kalau gitu nggak- loh. Oh, baterainya baterai habis. gimana? Kita ganti aja ininya baterainya aja.
berarti dibedah lagi dong atau gimana? Iya, dibedah tapi kecil, kecil, nggak hanya jauh. 3 cm. Coba, jangan mikirin di dalam jantungnya dong. Iya sih, Ini tapi di kan tetap luar. aja ganti baterai, berarti mesti ngebedah lagi kan Bedah. walaupun pendek. Tapi gitu baterainya ya. bisa sampai 12 tahun. Oh lama. Lama. Wah, Bukan seperti bukan Iya, center. makanya Ini tiap nggak bukan bagus. seperti bukan seperti HP harus dicas tiap hari. Iya, Nah, makanya. baterai itu bisa bertahan sampai dengan 12 tahun. Oh lama. Oke, lanjut dok. Ya, jadi ini alat pacu untuk apa? Ini yang pelan ya. Tadi Pelan. kan yang kecepatan. Kecepatan. Nah, ini yang Ini hanya yang terlalu pelan terlalu sampai pelan. kan Iya. iramanya berantakan karena Oke, terlalu. ya, jadi Oke, itu aja. Dok, ini seru nih ya. Ya, saya nanti akan gabungkan dokter sama dokter saraf ya dok ya. Iya. Kita kan tadi janjinya adalah bahwa ternyata ada kemesraan antara serangan jantung dan si stroke. Bukan serangan jantung sih, Gangguan aritmia, irama jantung. gangguan Gangguan aritmia jantung, gitu iya. ya. Yang artinya ke arah stroke, gimana caranya. Tapi sebelum dokternya datang, kita buka IG boleh ya dok Iya, ya? sudah ada Boleh dong Instagram IG-nya. yang bertanya antrian ya. Dikeluarkan yang nggak apa-apa. mengantri dan mengular dari @rianov_. Kaki kanan kena stroke, kaki kiri patah tulang. Waduh, kok ada-ada aja ya. Masih bisa jalan Pakai nggak ya? nanyanya gitu, masih bisa jalan apa enggak? Ya, situ yang Ya lebih tergantung. tahu dok. Mungkin ini Tapi ini buat dokter Audi kali ya. Audi ya. Dokter Audi. Ah, Boleh iya. nggak Iya. mungkin dari Iya. Instagram? kita simpan dulu aja Simpen ya dulu, gitu ya. ya. Kita ngutang ya Mbak Rianov ya. Menurut lo gitu ya. Gimana coba ini Kemarin nggak tanya kok apes banget ya udah kena stroke yang lagi patah. kan netizen dok, boleh aja Iya, nanya boleh, apapun boleh. dok. Oke Iya. deh. Ada lagi atau mungkin kita bisa segera ke dokter Audi nih? Oh masih lama ya udah Oh, nggak ada apa-apa dok. lagi, Oh, masih ada. Ada dari @alvia muhi. Ortu saya kena gejala stroke awal 2020. Sekarang setiap tidur kakinya kayak hentak-hentak gitu. Ini juga kayak dokter Audi juga. Dokter kan? Audi, Iya. oke kita simpan dulu deh kalau gitu ya. Dok, Iya. saya mau nanya yang si aritmia ini ya dok ya. Kan gini, kalau misalkan kita nggak tahu cukup lama, kan kita punya aritmia nih, kita nggak tahu gitu ya. Sebetulnya orang itu harus periksa jantung yang macam-macam itu tuh kan kalau yang check up kan setahun sekali. sekali. Kalau yang itu sampai panjang lah ya dok ya itu ya. Iya. Harusnya berapa tahun sekali deh dok supaya kita jangan sampai punya aritmia kita nggak Iya. tahu. Untuk aritmi setiap hari dicek dengan cara Oh si menari Menari. tadi. Tapi kan nggak Bisa. dapet dok. bisa kapan saja di mana saja. Jadi ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan dengan mengecek nadi. Apalagi sekarang sudah ada jam yang Oh iya bisa. yang jamnya ya jam dia bisa. ketahuan. Ya, jadi apa namanya sekarang banyak sekali alat-alat atau bahkan kita bisa periksa sendiri supaya kita bisa mendeteksi secara dini aritmia itu. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kalau saya nggak tahu ya. Misalnya kita harus aware. Kalau yang periksa yang tadi yang lebih canggih kan kenapa Ketika saya sudah nanya ya dok? ada ya? aritmia baru kita periksa. Karena gini dok, saya tuh ngerasa ada yang aneh nih. Tapi kalau saya tungguin dia nggak keluar dok. Pokoknya kayak ngeledek deh gitu ya dok. Kucing-kucingan kali ya, Kak, ya? Betul. Jadi kan intinya adalah saya mesti pakai holter baru ketahuan ketangkap Iya. gitu. Kecuali kalau barangkali yang banyak banget ya dok. Berarti kan kita harus tuh gitu ya periksa lebih jauh setidak-tidaknya. Setahun sekali kah? 2 tahun sekali kah? Boleh nggak 5 tahun sekali tawar? Ya, ketika kita masih muda dan kita tidak ada keluhan, mungkin kita bisa Masih muda dan nggak ada keluhan. iya. Oke. Mungkin 2 tahun sekali kita masih bisa. 2 tahun tahun sekali. Walaupun setahun sekali adalah waktu yang ideal. Baik. Nah, ketika sudah lebih tua, misalnya di atas 40, 45, mungkin kita harus lebih aware akan kesehatan kita sendiri. Jadi setahun sekali lah minimal. tetap Minimal ya, setahun dok, ya? sekali kita lakukan mungkin mini medical check up yang hanya cek jantung, Baiklah. kemudian kolesterol dan lain-lain gitu ya. Baik dok, kalau gitu dokter Audi udah datang. Sudah, ke dok. iya terlihat nih yang tadi udah banyak yang nanya ya. Kenapa Kak, ya. pegang-pegangan begitu? Iya menyeberang apa bagaimana itu pegang-pegangan? Silakan dok, silakan Silakan dok. kalau di Dok, udah ada sepantar belum? apa? Ada sepantar nggak? Belum, jinjit-jinjit dok. Sampai begini gini jalannya kasihan amat. Biar sama. Silakan dok, silakan dok. Halo, Iya. saya Iya. Dr. Audi, saya spesialis saraf, Velo Intervention. Wih keren, silakan duduk duduk, mantap banget. Saya juga Mas Bruno, spesialis martabak. Udah. Dok, belum dokter datang, udah ada 2 pertanyaan buat dokter. Iya, ya. aku lihat tadi. Aku lihat Ah, tadi, aduh. nanti ya, Iya, apalagi iya. yang tadi tuh, yang kakinya satu kena stroke, yang satu kecelakaan. Pertanyaannya bisa jalan apa enggak, begitu Iya, kan ya. Nanti pemirsa dijawab pemirsa ya, kita mesti break sebentar. Ya, tetap kembali lagi di Halo Dokter karena set itu Asik. asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Masih ngebahas soal jantung versus stroke. Harusnya kan dokter Audi itu nerangin ya, harusnya Ah. dong ya dong dok. Tapi karena berhubung IG-nya semuanya ke dokter, IG dulu boleh dong dok Iya. ya? Boleh.
Ayo coba yang tadi, nah ini kaki kanan kena yang stroke. ini Mbak Rianov yang apes ya sepertinya ya. Kaki kanan kena stroke, kaki kiri patah tulang. Pertanyaannya namanya siapa? Tahu si Rianov Iya. ya. Jadi bisa jalan apa tidak dok katanya? Ini Bingung. pertama bukan. Saya mikirnya gini, kok sial amat dia. Iya, pertanyaan pertama adalah lu ngapain? Kok kena kanan kiri gitu ya. Iya. Tapi pada prinsipnya bisa aja Bisa, jalan. bisa aja. Cuman kan patah tulang itu kan tidak seterusnya. Iya. Patah tulang itu bisa Sembuhkan. dioperasi Iya. atau Iya, iya. dibenarin dan bisa nyatu lagi kan. Iya, Sehingga bisa menjadi kuat lagi. Kalau Iya. stroke-nya? Nah, tapi stroke itu tergantung daripada prosesnya, tergantung dari beratnya. Ada yang kalau dia memang sudah dari dulu ndak bisa gerak, itu memang agak sulit benarin. Tapi kalau dia masih baru stroke-nya, mestinya bisa dilatih. Berapa baru dok yang masih dilatih? Nah, biasanya kalau masih paling bagus kalau baru keluar, baru pulang rumah sakit harus segera Langsung latihan. langsung latihan. Itu paling bagus terapi tuh ya, Sip, rehab ya. Ada golden period-nya 6 bulan gitu ya dok ya? Siap. Nah, 3 bulan pertama itu paling bagus. Kejar 3 gitu. bulan pertama. 3 bulan pertama penyembuhan paling bagus. Tapi setelah 3 bulan sampai dengan 1 tahun masih bisa perbaikan. Oh, Yang penting tetap latihan. Oleh karena itu pada orang yang pernah stroke tetap semangat latihan. Sip, Seru oke. banget nih pada saat Jadinya ini, semangat sekali. kalau gitu kita langsung ke materi kali boleh dong Siap. materi. Tadi ada lagi Kak, tuh lagi yang mengatakan Materi dulu kali tadi jawab sama materi. Oke. Yuk Ayo, lagi kita lihat ya. Nah Oke deh, silakan dok. Oke. Saya bisa berdiri ya. Boleh banget Boleh, dok. boleh dok, banget. boleh dok. Jadi Walaupun dokter tinggi tidak Iya, apa-apa dok. apa-apa. Paling agak pegel dikit dok lehernya dok, lihat dok. Jadi ini saya memaparkan tantangan penanganan stroke iskemik. Kenapa saya memilih stroke iskemik? Karena memang ini problematikanya paling banyak. Iya. Dan yang nggak enak ini, yang nggak enaknya, angka kecacatannya tinggi. Nah, itu dia. Ini dia. Dan itu Ya. dikirim sama dokter Agung bukan dok sebagian? Ya, Berhubungan. ini yang paling bahaya karena usia muda. Oh. Kalau dokter Agung itu yang kena stroke dengan gangguan irama paling bahaya. Kenapa? Karena yang kena itu pembuluh darah gede. Yang kedua usianya masih muda, Masih produktif harusnya. masih sangat produktif. Kenapa sampai kemudian gangguan irama terus larinya ke dokter jadi stroke? Gimana? Karena ada yang lepas, Mbak. Jadi waktu ada irama gambarnya nggak dok? Coba kita Terangin lihat. dok, terangin Coba dok. kita lihat ya. Iya, Oke. di swipe aja dok. Slide ya. Mantap. Oke. Nah, penyebab daripada stroke yang sumbatan tadi itu pertama adalah waktu cacat bawaan. Oh, bawaan lahir. Yes, Apa tuh, ada Dok? foramen ovalenya tidak nutup. Jantung Patah yang Dokter benar. saya nggak nutup foramen oval saya dong. Hati-hati. Jangan nakut-nakutin. Hati-hati. Ya. Nah, Dokter Agung bisa kasih Ya, nomor telepon. mendingan nggak? saya pulang aja deh kalau kayak ya gitu udah. caranya. Siap. Jangan dong dok. Pertama, kan baru kemungkinan. Ya, yang kedua ini yang infak miokard, Serangan jantung. maksudnya, serangan dok? jantung. Bisa menyebabkan juga stroke. Mhm. Yang ketiga, yang ini gangguan irama jantung ini. Oh, tadi yang Atrial Agung fibrillasi. ceritain ya. Nah, ini yang saya ingin garis bawahi bahwa penyakit ini kadang-kadang banyak yang ada tapi tidak sadar bahwa ini ada. Kan, bener Jadi mereka fine-fine aja, merasa sehat-sehat saja. Padahal irama jantungnya kacau. Ketemunya itu ketika stroke. Aduh, tapi gini dok, itu kan berarti atrial fibrillation, berarti kan Yes. atriumnya. Iya, Itu atrial di sini fibrillasi. keraba nggak? Di menarik itu Bisa. keraba Iya, juga? Bisa. kerasa dong. Udah berebut Jadi gini, kadang-kadang kadang-kadang mereka itu punya riwayat sebelumnya, sering debar-debar, atau sering kayak mau pingsan. Oh, itu Jadi, gejalanya. yes, kalau dia activity misalnya ya, kok tiba-tiba, aduh kok nggak enak ya jantung saya ya. Atau, aduh, Tapi kok kan anak rasa- muda masa mikirnya jantung sih dok. Iya. Oleh karena itu, jangan Iya. diabaikan. Memang harus dipikirkan. Mulai sekarang makanya kita memberitahukan kepada Iya, masyarakat iya. bahwa jangan mengabaikan. Jangan kena mentang-mentang muda, lantas Dianggap merasa jauh sehat-sehat lah dari saja. penyakit, itu Enggak. mah. Stroke ini sekarang banyak pada usia muda. Aduh. Berapa muda dok? Bahkan saya pernah menemukan usia 22 tahun. Nggak itu karena Tapi dia memang kelainan jantung. Iya. Kalau yang 33 tahun dok, banyak nggak dok? Ada. Kenapa harus 33? Karena kamu 33 tahun, gantian dong, jangan cuma ngajak Loh, kalau sendirian. dia ini ganteng gini, Iya, apa hubungannya, sehat. dok? Jantung ada hubungannya. Oke, Ah, dokter, lanjut terus, ya. dok. Nah, yang hati-hati pada orang-orang yang penikmat makanan dan orang-orang yang tidak banyak beraktivitas ini. Dia mengalami perlemakan di daerah aorta, jantung. Pembuluh besar jantung, Pembuluh ya? darah besar jantung, atau perlemakannya di pembuluh darah besar jantung. Oh. Pembuluh darah besar otak nih, Oh, ke atas. otak.
Nah, itu biasanya bisa ini lepas atau dia menyebabkan sumbatan. Ini biasanya lepas nih, lemaknya lepas, naik otak, nyumbat di otak, nyangkut di otak. Tapi ada juga yang nggak ada ini, tapi langsung nyumbatnya di pembuluh darah otaknya langsung, yang kecil-kecil, lebih kecil. Itu karena jarang gerak, karena makan yang nggak dijaga gitu. Biasanya mereka-mereka yang mengalami seperti ini itu adalah yang gini. Nah, Yang hipertensi dia. hipertensi paling sering menyebabkan kerusakan di pembuluh darah Tapi kan dok, jantung. beda dong dok, kalau yang misalkan tadi yang kecil-kecil sama yang kelepasnya dari aorta yang besar, beda dong dok Beda, berarti. beda. Klinisnya juga akan beda. Jadi gejalanya beda. Jadi gini, kalau dia kecil, kadang-kadang dia cuma merasa, aduh kok tangan saya agak lemas ya. Aduh. Aduh kok tangan saya agak lemas Padahal ya. udah stroke tuh. Iya, stroke. Dia, dok, aku mau nanya dong, kenapa tangan saya lemas? Loh, sejak kapan? 3 hari lalu. Aduh, Cah. Ini stroke. Nah, ini yang bahaya. Nggak ketahuan kan? Iya. Nah, terus kencing manis. Nah, ini juga kadang-kadang ya, kencing manis ya. Orang kencing manis itu kadang-kadang nggak tahu loh bahwa dia kencing manis. Iya. Iya benar, sama. Iya kan? Nggak tahu dia, fine-fine aja. Apalagi mau ini, wah mah hajar aja, makan aja gitu kan. Masih muda lagi gitu Masih kan. Lagi muda. lebaran-lebaran gini ya, Iya. makanan lagi banyak-banyaknya. Banana setup tadi. Setup Setup ini. kan, dokter, setup Saya kan. tidak tahu, setup. Ini Pada nggak tahu dia, juga kan ini setup ya. kan, enggak. Nah, terus yang lain dislipidemi, kolesterolnya tinggi. Nggak kelihatan juga Paling tuh, nggak sering berasa itu, nggak ya. tahu. Nggak ada Nggak tahu. pegel-pegel gitu nggak ada kan dok? Ada orang kurus-kurus, masa gua kolesterol? Ya bisa. Bisa. Jangan bilang kurus nggak kolesterol, bisa. Bisa banget. Makanya diperiksakan tadi Dokter Agus sudah bilang harus dicek. Kemudian Nggak ada obesitas. Ini mohon maaf ya. Aku mohon maaf nih, mohon maaf. Kena lagi tuh yang di sono no, yang di belakang Obesitas kamera ini, no. Mbak. Iya. Ini penyakit masa saat ini, masa sekarang. Karena pandemi nih. Bukan, ya salah satunya pandemi ya. Kerja, ngemil kan. Iya, Jadi iya. yang apa? Yang gaji meningkat? Enggak, berat badan yang naik gitu ya. Oh Nah, iya, stres juga mungkin. stres Dok. ya, gemuk. Nah ini kenapa penting dia? Karena ini bisa menyebabkan metabolic syndrome. Iya betul. Metabolic syndrome itu macam-macam, menyebabkan gula naik, tensi naik, jantungnya bermasalah, ginjalnya bermasalah. Oke. Ini. Nah, kemudian yang tadi penyakit jantung. Di sini saya sudah letakkan ini fibrilis atrium yang paling atas. Kenapa? Karena harus diwaspadai memang karena berbahaya. Pada stroke ini kalau dengan gangguan fibrilasi, kebanyakan kasusnya itu jelek. Oke. Karena kena stroke pembuluh darah gede. Jadi memang karena tadi juga pertama nggak kerasa biasanya Nggak dok ya, nggak kerasa atau diabaikan, tiba-tiba langsung blek nyangkut Blek, aja. langsung kena pembuluh darah gede Karena pula. dia besar. Iya. Masalahnya tuh Jadi di otot yang besar. yang pangkalnya kan, pangkal pembuluh darahnya kena. Jadi Berarti kan seluruh besar otaknya shock. gitu. Langsung Luas. habis Iya, darahnya iya. ke otak ya, Langsung. wow. Kelemahannya langsung parah tuh. Iya. Nah, terus kelainan katup juga bisa. Kardiomiopati ini kerusakan otot jantung ya. Terus penyakit jantung bawaan yang tadi itu. PFO itu? Ya, masuk. PFO itu kelainan Iya. jantung bawaan. Ada juga kelainan pada mitral stenosis Iya, ya. Oke. iya. Terus ini endokarditis bisa Nah, ya. ada infeksi nih Ini ya, infeksi nih, jatuhnya. infeksi kuman yang menyebabkan ya. ini. Nah, terus yang paling keren, nah ini Merokok. merokok, wah gaya, mantap banget kan gayanya, tapi hati-hati. Iya. Nah, terus kurang activity, ya, ini kurang activity kadang-kadang orang, gua kan sudah kerja di rumah, ya beda Iya, tuh, beda. gua harus, ya ini bapak saya lebih ngerti nih gimana ini, olahraga itu penting. Betul, olahraga juga jangan sampai ketinggalan. Jangan cuma modal nyapu ngepel ya dok ya. Iya. Tempat Iya. luar gitu ya. Belajar dong, gitu ya. Tapi ibu-ibu bergerak juga ya, Bu Ibu. Nah, iya. Nah, Kan dok terus- jadinya kurang aktivitas, bukan kurang Bukan olahraga. olahraga. Tetap Beda beda. dong. Iya, betul juga. Tapi yang sebenarnya gini, kadang-kadang kan perlu jangan menganggap bahwa aktivitas di rumah itu cukup. Perlu aktivitas yang namanya olahraga. Nah, Jadi, apalagi Betul. zaman sekarang Covid gini perlu paparan matahari. Betul, setuju. Pokoknya harusnya olahraga, tapi daripada mager, Masih nonton lebih mending. drakor, Iya. ya mendingan. Mendingan udah ya otak ngepel lah lagi ya, aja. itu oke lah. Jauh lebih bagus ngepel rumah Iya. bermanfaat ya. Bening rebahan doang. Nah, gitu yang ya. paling penting lagi jangan bermain ini obat terlarang, no, jangan sama sekali karena sangat berbahaya. Betul. Oke, saya kira itu. Kemudian, nah gejalanya apa? Gejala stroke itu yang paling sering kita ketahui hanya ini, baal sesisi, terus lemas,
keple kan? Nah, Keple atau atau Baru denger lagi tuh istilahnya. kebasat iya keple ya, keple ya. Tadi setup sekarang keple. Aduh. Ini kita Dok, bahasa dok, apa sih dok, ini sebenarnya? kan ada yang mengatakan mendadak tangannya baal, kebas, lemah ya. Tapi kan kalau baalnya nggak satu tangan, ini kan tangan ya dok, ya, ini lengan ya dok ya. Kalau cuma jari aja gimana dok? Nah begini, sebenarnya kalau kita lihat di otak itu memang sudah ada Permasalahan areanya. masing-masing areanya. Cuman kebanyakan kalau dia kenanya tangan itu biasanya satu tangan. Oh. Tapi lebih jarang itu. Banyakan dia kena tangan dan kena kaki. Yang lebih sering ya. Jadi kalau Tapi yang nanya bisa. cuma jari 2 aja gitu ya, aneh tuh sebetulnya Iya, ya. Cuman gini Mbak. Kadang-kadang gini, datang pasien itu dia cuma merasa lemes tangannya, tangannya lemah. Pasien saya kemarin gitu, dia merasa tangannya lemah. Kemudian kita cek, ternyata memang ada kelemahan juga dari tangan kan. Nah kiri, kebetulan kiri. Ini lemah, dia merasa mengeluhin tangannya lemah, memang tidak bisa gerak. Terus setelah kita cek, ini memang lemah juga. Kita lakukan MRI, baru kita lihat, oh ini stroke. Walaupun tidak gede. Nah itu tadi yang kecil itu kadang-kadang Bisa kecil. Oke dok, kita mesti jeda dulu dok ya. Iya. Dokter boleh dulu istirahat dulu ya dok ya. Siap. Sambil mau tanya dok. Napas nih. dulu, dok, boleh, dok. Boleh dulu dok siap. ya. Semangat banget, Dr. Aldi, mantap banget lah. Sambil ini dok, sebetulnya kalau yang kecil-kecil tadi, apakah dia kemudian bisa membaik sendiri, Nah. gitu kan ya? Karena ada yang stroke, nyumbat, dia lewat lagi katanya. Lepas. Betul Nanti sekali. dulu, Tahan nanti dong. dulu ya. Iya, siap. Kita tunggu jawabannya, Dokter Aldi ini semangat banget nih pemirsa nih ya. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, Oke, kembali lagi di slide. acara Halo Dokter karena Siap. sehat itu Asik. asik. Ini udah gregetan nih pemirsa, biar tahu aja nih baru sekali loh kita acara begini sampai nafsu banget ya. Iya. Udah kayak Oke. debat politik nih ngomongin. Jadi ceritanya tadi saya nanyakan gini dok ya, kalau misalkan kecil aja penyumbatannya, bisa nggak dia abis nyumbat ngetem doang jadinya dok, keluar lagi dia jadinya. Nah, Saya memberikan Anda datanya ya, Ah. bukti datanya bahwa stroke sumbatan itu 77% itu adalah lakunar. artinya dok, Artinya kecil banget. Oke. Nah karena kecil itu kadang-kadang orang nggak ngerti, nggak tahu dia. Coba aja orang kencing manis di MRI, ada tuh kecil-kecil tapi nggak tahu dia. Oh jadi sebetulnya ada tapi lewat lagi gitu? Dia ada tapi diabaikan. gejalanya kecil, bukan Kecil, lewat ringan lagi. banget. Jadi kayak begini. Anda merasa ini stroke ya, terus Anda merasa, aduh kok saya nggak nyaman ya. Nggak nyamannya apa? Nggak tahu, pokoknya Nggak enak aja aja. badannya. Nah, tapi itu stroke. Tapi Anda nggak tahu, lewat kan? Nggak Kayak mungkin masuk dong. angin doang gitu. Nggak mungkin Anda langsung ke dokter. Gua ke dokter MRI, nggak mungkin. Nggak ada itu. Oke. Nah, lewat. Nah, terus apalagi pasien-pasien yang memang sudah ada kencing manis, hipertensi, Oke. kolesterol itu. Oke. Ini itu sambil sering banget. oke deh dihitungan sama orang yang di rumah nih. Aduh, hipertensi iya, checklist iya. Checklistnya gitu. Berarti kita beresiko sekali. Sangat. Untuk Nah, gimana kalau yang hipertensi terkontrol? Ya kan gitu kan ya, Diabetes. diabetes terkontrol. Ya. Apakah dia juga sama bermasalahnya? Oleh karena dia terkontrol, resikonya menurun dong. Resikonya Ya kan? turun. Menurun. Tapi tidak berarti Anda bebas loh. Iya. Tetap Dihantui harus jaga-jaga. bahwa kita punya resiko, bukan berarti akan keluar pemirsa. Saya menenangkan pemirsa. Jangan panik, jangan panik ya. Oke. Kita lihat IG lagi. Ada kalau Instagram gitu. lagi ya tadi. Kayaknya kita ada utang lagi deh yang. Nah ini Ini dia. dia. Dari Alfia Muhi. Ortu saya kena stroke sejak awal 2020. Sekarang setiap tidur kakinya ngentak-ngentak gitu Nah. dong. Ini banyak nih dok. Jadi gini, memang ada dua kemungkinan, ada beberapa kemungkinan ya. Pertama, apakah dia mengalami namanya restless leg Restless leg. syndrome, ya. Jadi dia memang itu kakinya bergerak-gerak saat mau tidur atau tidur gitu loh, menyebabkan dia terbangun. Itu karena apa dok? Itu listrik otomatis. Bukan karena stroke-nya berarti? Bukan. Nah, kan gini Tapi dok. ada juga yang timbul karena kejang. Kejang? Tapi ini kan nggak Kaki kejang doang, dong, Dok. tidur. Makanya kejang itu biasanya banyak yang terjadi pada saat tidur. Aduh. Nah, Alasan kan? karena Nah, ini permasalahannya nggak karena jelas kan? stroke-nya Nah, juga. Kita bisa lihat dari bentuknya. Oke. Bentuk apa? Bentuk- Bentuk kejangnya? atau Kejangnya, Gerakannya. kejangnya, iya. Nah, terus lamanya kita harus lihat. Oh. Dan waktu dia bangun hilang nggak? Kalau Kalau dia hilang bangun ini kan- hilang, kan berarti tidur doang ini nih. kan tidur doang. Berarti Iya. kemungkinan bangun enggak dong? Berarti Enggak. mesti mungkin ya restless leg syndrome itu. Oh gitu. Nah, dok, tapi dok yang kan sering banget kejadian ya dok ya, yang seperti ini. Ini berarti memang stroke-nya udah berat kah yang seperti ini gitu dok ya? Atau barangkali enggak sebetulnya? Enggak tentu. Tapi biasanya yang begini ini
yang mengalami gangguan-gangguan irama atau listrik ini adalah pasien-pasien yang struknya daerah kortikal. Oh, struknya daerah kortikal. Tapi ada satu teman yang menanyakan juga, apakah kalau dia udah ada refleks tadi tuh dok ya, berarti malah bagus sebetulnya. Bapaknya akan jalan lagi nih sebetulnya. Enggak juga dok? Belum tentu juga. Karena kan kalau bangun nggak bisa jalan nih dok. Tapi pas lagi tidur kok dia gerak-gerak gitu itu kan otomatis listrik. Jadi Oke. gini loh, kan dia nggak bisa gerak karena perintah di otak ini nggak bisa nyampe kan? Iya. Karena apa? Karena ada blocking. Iya. Nah, listrik otak ini berada di bawahnya blocking itu, jadi dia bisa aja langsung muncul. Tapi nggak nyambung Nggak nih dari nyambung, atas. tetap nggak Oke. nyambung. Jadi dua-duanya salah tadi ya, nggak bikin berat juga, tapi nggak bikin ringan juga Iya. jadinya gitu. Bukan sesuatu yang baik sebetulnya. Oke. Nah dok, kita sayangnya tuh sampai di ujung acara, sementara kita masih belum selesai ya dok ya. Aduh, Masih Dok, panas ini dok, sayang udah banget. datang lagi dok nanti dok. Udah lagi, Tenang Dok. Oh, siap, aja siap, dok. siap, Ah, ya, siap. dok ya. Tapi biasanya yang datang ke sini tuh dikasih oleh-oleh pantun. Iya. Ini Oh, tukang pantunnya udah datang. Dok. Tukang mana pantun ini? Ini dia. Wah. Jangan-jangan Dr. Audi punya lawan Buruan panjang juga ntar nih. lagi. Nah, bisa keluar Ah, juga yang Dr. Si Audi. dokter, saya pantun dulu ya dokter. Siap, siap. Pergi ke kota membeli rumah, Asik. sambil liburan ke Kalimantan. Jauh. Sakit jantung atau stroke dapat dicegah, asal kita disiplin jaga kesehatan. Yeay, bagus. Nah, oke, aliran beda. Iya. Jemur baju terus digantung. Baik. Mampir sarapan ke rumah Bang Jaja. Apabila kamu kena serangan jantung, ya udah kita serang balik aja. Nggak bisa kali. Nggak Nggak bisa. Dok, berdua terima kasih banyak ya dok, Siap. Dokter Audi, Dokter Agung Audi, ya. Dokter Jangan Agung. kemana-mana, jangan kemana-mana, terima kasih banyak. Pemirsa kalau sampai tadi pas ngeliat tinggal ujungnya aja nih pemirsa, berarti aduh lewat nih berarti ya. Jadi kemana nontonnya? Bisa lihat aja di YouTube kita di TVRI Nasional, dan jangan lupa juga untuk saksikan terus ya Halo Dokter dari hari Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu Asik.